Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siapa nih yang suka baca dongeng? Pasti kalian sering menemukan tokoh-tokoh unik seperti peri, kurcaci, dan yang paling menarik, elf. Nah, tahu nggak sih kalau elf itu punya ciri khas yang sangat unik? Yap, telinga runcing ke atas. Elf ini sebenarnya berasal dari cerita rakyat loh. Yang menarik, sosok elf bisa berubah-ubah bentuk seperti peri. Di setiap cerita, penggambarannya juga beda-beda. Elf sering muncul di dongeng. Dari mana asal-usul elf? Dalam dongeng, karakter apa saja yang teman-teman perhatikan sering muncul? Apa teman-teman pernah membaca kisah dongeng yang memiliki tokoh elf? Ada banyak penggambaran elf. Namun salah satu ciri khasnya adalah telinganya yang runcing ke atas. Hihi. Tokoh elf sendiri berasal dari cerita rakyat. Kira-kira dari mana asalnya elf ya? Penggambaran sosok elf dalam dongeng. Seperti peri fairy, elf digambarkan sebagai sosok yang bisa berubah-ubah bentuk. Namun, penggambaran sosok elf dalam setiap cerita juga berbeda-beda. Ada elf yang digambarkan bertubuh kecil, memiliki sayap dan hidup di antara bunga-bunga. Di Inggris, elf laki-laki yang digambarkan seperti sosok kakek-kakek tua yang tubuhnya kecil. Sementara elf perempuan digambarkan sebagai sosok perempuan muda yang cantik. Elf di Inggris digambarkan tinggal di kerajaan yang ada di hutan, batang pohon, atau padang rumput. Lalu, apakah elf itu asalnya dari Inggris, Po? Menurut situs Life Science, sosok elf pertama kali muncul di mitologi Nordik. Negara-negara yang termasuk ke dalam negara Nordik adalah Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Sekitar tahun 1500-an, cerita rakyat elf mulai diceritakan bersama dengan cerita dan legenda peri. Kemudian, tahun 1800-an, elf dan peri mulai dikenal sebagai makhluk ajaib. Bahkan, selama ratusan tahun, orang-orang juga mempercayai keberadaan peri dan elf di kehidupan nyata. Namun menurut situs Geek, cerita rakyat tentang elf berasal budaya Jerman. Sosok elf biasanya digambarkan jahil dan suka membuat masalah. Bahkan, di Jerman, sosok elf juga pernah digambarkan sebagai sosok yang jahat. Sementara dalam mitologi Nordik, elf digambarkan sebagai dua sosok, yaitu elf yang ada di dunia terang dan dunia gelap. Dalam cerita rakyat Jerman, elf dianggap sebagai roh hutan yang hidup di dunia manusia secara tersembunyi. Tapi di mitologi Nordik, elf berada di dunia yang terpisah dan memiliki kekuatan ajaib. Ahli cerita rakyat Carol Rose menuliskan dalam bukunya bahwa meskipun kadang elf ramah pada manusia, mereka juga dikenal suka membalaskan dendam jika merasa disakiti manusia. Karenanya, mereka dikisahkan membalas dendam dengan menculik bayi, hewan ternak, mencuci susu atau roti, hingga memantrai manusia. Dalam budaya tertentu, masalah yang dihadapi seseorang sering dikaitkan dengan elf. Misalnya, ketika rambut seseorang atau rambut kuda kusut, rambut yang kusut itu disebut elf locks atau ikatan elf. Anak-anak yang lahir dengan tanda lahir juga dikenal dengan sebutan elf mark. Salah satu kebudayaan yang hingga saat ini masih memiliki kepercayaan pada sosok elf adalah Islandia. Seperti apa ya? Huldufolk, elf. Sebagian masyarakat Islandia mempercayai ada sosok seperti elf yang disebut Huldufolk, artinya orang-orang tersembunyi. Mereka dikisahkan tinggal di rumah yang terbuat dari batu besar. Bahkan, kadang-kadang kepercayaan seputar elf itu masih memengaruhi pembangunan jalan atau bangunan, karena dikhawatirkan bisa mengganggu rumah-rumah pada elf. Sejak 2012, semua tempat di Islandia yang dikisahkan sebagai tempat ajaib atau berhubungan dengan cerita rakyat atau kepercayaan masyarakat wajib dilindungi sebagai warisan budaya. Elf juga merupakan salah satu sosok yang sering muncul dalam dongeng Natal. Loh, dalam kisah-kisah Sinterklas, para elf menjadi pekerja di kantor pembuatan mainan Sinterklas di Kutub Utara. Jadi, para elf bekerja sepanjang tahun mempersiapkan malam di mana Sinterklas akan mengantarkan hadiah bagi anak-anak di seluruh dunia. Namun, kisah elf sebagai pekerja di kantor Sinterklas ini lebih baru dibandingkan kisah-kisah cerita rakyat elf di Eropa. Kalau teman-teman pernah membaca dongeng dengan versi elf yang mana nih? Gimana teman-teman? Menarik kan cerita tentang elf ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.